Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Widodo. Kita doakan juga untuk Bapak dosen kita ini semoga selalu diberikan sehat walafiat, semoga lekas sembuh dan Amin. tetap kita semuanya semangat untuk melanjutkan diskusi yang telah diberikan tugas kepada kita semuanya. Untuk presentasi hari ini kelompok 10 kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Mohon izin untuk teman-teman semua. Hari ini kelompok 10 dari kelompok landasan pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon izin saya share screen. Izin Pak, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Landasan Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Nia Nur Fitriani, kemudian ada Pak Acung, Bu Mulyati, Pak Muhammad Dianandra, kemudian Bu Darmaini dan Murini. Isu kasus yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter profil pelajar Pancasila, serta memberikan keleluasan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan. Sekolah Penggerak adalah program unggulan Kemendikbudristek yang bertujuan mengakselerasi sekolah untuk bergerak satu dua tahap lebih maju dari standar awal. Sekolah Penggerak menjadi role model dan agent of change dalam implementasi kurikulum Merdeka, mendapatkan pendampingan intensif serta dukungan sumber daya. Kemudian, latar belakang masalah yaitu dunia pendidikan selalu dihadapkan pada dinamika perubahan. Kurikulum sebagai jantung dari sistem pendidikan tidak luput dari proses adaptasi dan reformasi. Di Indonesia, sejarah mencatat serangkaian perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 2006, KTSP, kemudian berganti kurikulum 2013, hingga yang paling mutakhir, kurikulum Merdeka. Setiap perubahan ini bukan sekedar pergantian nama atau susunan materi, melainkan sebuah transformasi yang membawa implikasi luas. Memahami pengaruh perubahan kurikulum dari perspektif manajerial, administrasi, dan akademik menjadi krusial. Perspektif manajerial akan menyoroti aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perspektif administratif akan fokus pada dukungan, teknis, dan sumber daya. Sementara itu, perspektif akademik akan mengkaji dampak langsung dan pada proses belajar mengajar dari kualitas lulusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Acung untuk rumusan masalah. Silakan Pak Acung. Eh, Mungkin Pak Acung sedang ada rapat langsung dihandle oleh Pak Dean. Waduh, berisik nih. Baik, izin melanjutkan ya Bu terkaitnya di sini selanjutnya di sini terkait rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana perubahan kurikulum mempengaruhi landasan manajerial pendidikan termasuk aspek kepemimpinan, perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan dan kebijakan. Lalu bagaimana perubahan kurikulum mempengaruhi landasan administratif pendidikan mencakup dukungan sarana prasarana, sistem informasi dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk implementasi yang efektif.
Lalu, bagaimana perubahan kurikulum mempengaruhi landasan akademik pendidikan meliputi aspek pengembangan profesional guru, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan relevansi materi ajar. Dan yang terakhir yaitu bagaimana studi kasus implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak merefleksikan pengaruh perubahan kurikulum ditinjau dari landasan manajerial, administratif, dan akademik. Next, Bu. Selanjutnya di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menganalisis dan menjelaskan pengaruh perubahan kurikulum terhadap landasan administrasi pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan terkait dukungan operasional, fasilitas, dan sumber daya keuangan, lalu menganalisis dan menjelaskan pengaruh perubahan kurikulum terhadap landasan akademik pendidikan dengan fokus pada adaptasi yang diperlukan oleh guru dalam metode pengajaran, penilaian, dan pengembangan materi, serta dampaknya pada kualitas pembelajaran siswa. Lalu yang terakhir, menyajikan analisis studi kasus implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana pengaruh perubahan kurikulum diwujudkan dalam praktik nyata dari perspektif manajerial, administratif, dan akademik. Baik, selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama terkait dengan, next Bu, terkait dengan konsep dan definisi kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari sistem pendidikan. Definisi kurikulum telah berkembang seiring waktu dan perspektif para ahli. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah sistem terencana untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu ada teori perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan proses adaptif yang terus-menerus dalam dunia pendidikan. Fulan pada 2001 mengemukakan dalam The New Meaning of Educational Change adalah salah satu tokoh kunci dalam teori perubahan pendidikan. Ia menekankan bahwa perubahan yang sukses tidak hanya tentang inovasi itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana inovasi tersebut diimplementasikan di lapangan. Nah, beliau juga menyoroti pentingnya peran agen perubahan, interaksi antar aktor, dan konteks lokal dalam keberhasilan perubahan. Selanjutnya itu adalah landasan manajerial dalam perubahan kurikulum. Landasan manajerial berpusat pada kepemimpinan dan pengelolaan proses perubahan. Bush pada 2011 dalam Theories of Educational Leadership and Management mengemukakan berbagai teori kepemimpinan pendidikan. Dalam konteks perubahan kurikulum, kepemimpinan transformasional oleh kepala sekolah sangat krusial. Kepala sekolah harus mampu menginspirasi dan memotivasi guru untuk menerima dan mengimplementasikan kurikulum baru, mengkomunikasikan visi, serta membangun budaya kolaborasi. Next, Bu. Selanjutnya adalah landasan administratif dalam perubahan kurikulum. Aspek administratif mencakup dukungan logistik dan operasional yang krusial untuk implementasi kurikulum. Owens dan Valesky 2015 dalam Organizational Behavior in Education, Adapted Leadership and School Reform membahas pentingnya manajemen sumber daya, termasuk alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan kurikulum sering kali menuntut penyesuaian pada infrastruktur fisik, misalnya seperti laboratorium, ruang kolaborasi, dan infrastruktur digital, misalnya seperti learning management system dan akses internet. Selanjutnya yaitu ada landasan akademik dalam perubahan kurikulum. Landasan akademik merupakan arena di mana perubahan kurikulum diwujudkan secara langsung melalui proses belajar mengajar. Darling Hammond pada 2006 dalam Powerful Learning menekankan bahwa keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada kualitas guru. Perubahan kurikulum sering menuntut pengembangan profesional guru yang signifikan. Tidak hanya dalam penguasaan konten, tetapi juga dalam metodologi pengajaran dan pendekatan penilaian. Nah, guru perlu dilatih untuk mengadaptasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan filosofi kurikulum baru, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, atau penguasaan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada studi kasus kurikulum merdeka dan sekolah penggerak. Literatur mengenai kurikulum merdeka dan sekolah penggerak masih terus berkembang mengingat keduanya adalah inisiatif yang relatif baru di Indonesia. Namun, dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seperti Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka 2022 serta berbagai rilis kebijakan dan metode sosialisasi menjadi sumber primer.
Meskipun belum banyak studi empiris berskala besar, penelitian awal dari perguruan tinggi atau lembaga riset pendidikan yang menyoroti pengalaman sekolah penggerak, misalnya mengenai dampak pelatihan guru dalam implementasi proyek P5, tantangan kepala sekolah dalam mengelola transisi, atau adaptasi sarana prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dapat memberikan wawasan awal konsep otonomi sekolah dan guru sebagai perancang pembelajaran yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka merupakan aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks manajerial, administratif, dan akademik. Mungkin dari saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dean. Untuk selanjutnya eh, akan dijelaskan oleh Ibu Mulyati tentang metodologi penelitian. Kepada Ibu Mulyati dipersilakan. Eh, baik, terima kasih Bu Ian. Berisik ya Bapak Ibu? Enggak, Bu. Oh enggak, ya udah baik. Baik, saya lanjutkan. Eh, dari judul tadi, metodologi penelitian yang kami lakukan. Di sini terkait yang pertama desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kenapa diambil pendekatan studi kasus? Karena memungkinkan eh, peneliti untuk menggali secara lebih mendalam fenomena perubahan kurikulum dalam konteks nyata dan mendapatkan pemahaman yang kaya dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Kemudian yang berikutnya subjek penelitian. Subjek penelitian di sini berarti kepala sekolah ya, kepala sekolah penggerak karena hubungannya dengan kurikulum, terjadinya perubahan kurikulum. Kemudian teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik, diantaranya melalui wawancara ya, wawancara terstruktur yang akan dilakukan terhadap subjek penelitian. Kemudian dengan kuesioner, yaitu kuesioner perubahan kurikulum. Kemudian yang berikutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian eh, Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri atau human instrument yang didukung oleh pedoman wawancara, daftar pertanyaan yang terstruktur namun fleksibel untuk memandu wawancara. Kemudian lembar observasi yaitu merupakan daftar poin-poin yang perlu diperhatikan selama observasi. Kemudian berikutnya bisa naik lagi Bu, nggak kelihatan di saya ya. Habis instrumen penelitian apalagi ya ini? Penyajian data ya. Penyajian data, Bu. Ini bisa dinaikin dikit nggak ya? Di saya nggak kelihatan, cuma gambarnya aja nih. Iya, sebentar, Bu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya penyajian data. Data yang sudah ada nanti disajikan bisa dalam bentuk narasi, dalam bentuk matrik, grafik, atau bagan untuk memudahkan kita menarik kesimpulan. Kemudian penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan sementara dan memverifikasi dengan data yang ada, mencari pola, tema, kategori. Kemudian yang berikutnya validitas dan reliabilitas. Ini pengujian dari hasil penelitian, hasil dari penelitian ya. Pengujian dari instrumen penelitian, apakah dia reliabilitasnya itu cocok apa tidak dipakai untuk meneliti judul ini. Gitu. Baik, sudah sepertinya ya untuk materi penelitian Bu Nia. Ya, sudah, Bu. Terima kasih untuk Bu Mulyati. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Dharma, Ibu Dharma ini terkait analisis dan pembahasan. Kepada Ibu Kita Dharma lanjutkan ini dipersilahkan. untuk analisis dan pembahasan. Yang pertama yang dibahas di sini adalah mengenai konsep kurikulum, perubahan kurikulum, landasan perubahan kurikulum. Untuk konsep kurikulum itu berhubungan dengan masalah pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam kurikulum yang akan digunakan. Terus perubahan kurikulum
berhubungan dengan masalah modifikasi, revisi, atau penggantian kurikulum yang sudah ada dengan kurikulum baru. Dan landasan perubahan kurikulum itu berhubungan dengan landasan manajerial, landasan administratif, dan landasan akademik. Next. Pengaruh perubahan kurikulum ditinjau dari berbagai landasan, yaitu landasan manajerial. Yang pertama adalah landasan manajerial. Perubahan kurikulum secara fundamental mempengaruhi peran dan fungsi manajemen pada pendidikan, yaitu berhubungan dengan masalah perencanaan dan pengambilan keputusan, kepemimpinan dan koordinasi, evaluasi dan pengawasan, manajemen sumber daya manusia. Kemudian pengaruh perubahan kurikulum ditinjau dari landasan administratif, berhubungan dengan masalah kepemimpinan dan koordinasi, evaluasi dan pengawasan, manajemen sumber daya manusia. Next. Dan yang berikutnya adalah pengaruh perubahan kurikulum ditinjau dari landasan administratif yang berhubungan dengan masalah dukungan infrastruktur, sistem informasi dan data, alokasi anggaran, dan regulasi serta prosedur. Dan terakhir adalah pengaruh perubahan kurikulum ditinjau dari landasan akademik yang berhubungan dengan masalah pengembangan profesi guru, metode pembelajaran dan penilaian, materi ajar dan sumber belajar, serta yang terakhir ada relevansi dan mutu lulusan. Selanjutnya, masih ada nggak Bunia? Sudah, Bu. Terima kasih atas penjelasannya dari Bu Darmaini. Selanjutnya akan dibuat kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Kepada Ibu Rini dipersilahkan. Ibu Rini. Ya, terima kasih Bu Nia. Baik, saya akan menyimpulkan. Next, itunya. Next, Bu Nia. Nah, Ya. Menyimpulkan, kesimpulannya adalah perubahan kurikulum memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait pada aspek manajerial, administratif, dan akademik dalam institusi pendidikan. Secara manajerial, dibutuhkan kepemimpinan yang aditif untuk mengelola perubahan dan memberdayakan seluruh staf. Dari sisi administratif, perubahan memerlukan penyesuaian sistem dan prosedur yang menuntut efisiensi dan dukungan teknologi. Secara akademik, guru dan siswa harus beradaptasi dengan metode dan materi yang baru. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kurikulum baru bergantung pada perencanaan menyeluruh, koordinasi antar aspek, dan dukungan bagi semua pihak terkait. Terima kasih, Bu Nia. Baik, terima kasih Bu Rini atas paparannya. Bentar. Masih ada Bu sarannya? Mohon maaf Ibu Rini masih ada Baik. saran ya. Ya, kesimpulan dan saran yang terakhir berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh institusi pendidikan dan pembuat kebijakan. Yang pertama, pengembangan kepemimpinan adaptif, kemudian sistem administrasi yang fleksibel dan terintegrasi, kemudian ada pengembangan profesional guru atau dosen berkelanjutan, komunikasi dan partisipasi aktif, dan yang terakhir mekanisme evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Terima kasih, Bu Nia. Saya serahkan ke Bu Nia. Ya baik, terima kasih Bu Darmain, terima kasih Bu Rini atas paparannya. Eh, Selanjutnya eh, kita akan buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Iya, di sini ada Pak Ferry. Silakan Pak, jika ada yang ingin ditanya.
Terima kasih untuk kelompok 10. Saya ingin menyikapi presentasi. Tadi kan rumusan masalah, kalau nggak salah ada 4 tadi ya. Terus kemudian tujuan penulisannya ada 3. Nah, itu kenapa nggak sinkron gitu? Kalau emang rumusannya 4, tujuannya juga 4. Nah, dan kemudian dari tujuan itu dibuat kesimpulannya jadi 4 juga gitu. Mohon dikoreksi kalau saya juga salah. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Ferry. Hmm, apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Baik, ya terima kasih Pak Peri atas pertanyaannya. Benar ya, di sini rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama itu bagaimana perubahan kurikulum memengaruhi landasan manajerial pendidikan, termasuk aspek kepemimpinan, perencanaan, dan pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan. Kemudian bagaimana perubahan kurikulum memengaruhi landasan administratif. Kemudian bagaimana mempengaruhi landasan akademik. Nah, yang terakhir itu memang ada pertanyaan bagaimana studi kasus implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak merefleksi pengaruh perubahan kurikulum ditinjau dari 3 landasan, yaitu manajerial, administratif, dan akademik. Kemudian di tujuan penelitiannya, memang di sini juga masih 3 ya. Yang belum ada itu manajerial, di sini administratif ada, kemudian akademik ada, kemudian yang belum ada terhadap manajerialnya. Nanti kami tambahkan, Pak. Ternyata dari tujuan itu yang belum ada adalah manajerial. Kalau akademik, administratif, Boleh, dan Pipi, udah. implementasi sudah ada. Ada temannya Ya, kali sini. ya baik begitu Pak Ferry. Terima kasih pertanyaannya sehingga menjadikan masukan bagi kami. Ternyata ada kekeliruan di tujuan. Nanti di kesimpulan kami akan tambahkan juga. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Mulyati. Terima kasih atas masukannya Pak Ferry. Nanti setelah ini kami coba tambahkan kembali. Selanjutnya mungkin adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait landasan manajerial, administratif, dan akademik? Lama banget matinya. Ah, ini lama banget matinya. Oh, udah. Baik, di sini ada Bu Nurrohimatul Azizah. Silakan Ibu jika ingin bertanya. Ya, izin sharing aja untuk kelompok terakhir ini atau bersama rekan-rekan yang lain gitu. Eh, Bagaimana? Karena kan tadi mendengar tentang sekolah penggerak gitu. Nah, memang mungkin tidak eh, tidak sama dengan kasus yang disampaikan ke kelompok 10, cuma pertanyaannya adalah bagaimana pandangan dari kelompok terakhir ini terkait dengan sekolah merdeka, sekolah rakyat yang diterapkan sama pemerintah di semester atau di tahun sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurrohimatul Azizah atas pertanyaannya. Eh, saya ulangi kembali untuk pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan dari kelompok 10 terkait sekolah rakyat yang diterapkan pemerintah saat ini? Begitu ya? Betul, ya, terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur. Mungkin adakah Bapak Ibu dari kelompok 10 yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang sekolah rakyat? Saya mencoba untuk menjawab ya dari pertanyaan Ibu siapa tadi ya? Atau Ibu Nurrohimatul Azizah, Ya, Bu? mungkin kalau sekolah penggerak itu adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan
kebudayaan riset dan teknologi ya, eh, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang bertujuan juga untuk meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada siswa. Kemudian kalau misalkan sekolah rakyat itu kita kan belum tahu ya sistemnya bagaimana gitu ya. Jadi mungkin sekolah penggerak dan sekolah rakyat itu bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pandangan tentang program ini bisa berbeda-beda, tetapi tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan lebih banyak fleksibel dalam pendidikan. Mungkin itu saja. Ada yang mau menambahkan kali? Silakan, Bu Nia. Izin Baik. menambahkan, Bu. Oh ya, silakan. Siapa dulu? Ya, izin menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh Bu Murini. Eh, Kalau menurut saya, melihat langkah pemerintah mengadopsi sekolah rakyat ini merupakan sebuah inisiatif yang potensial gitu, tapi kadang juga mengandung dilema. Di satu sisi mungkin ya pemerintah ini memperluas akses pendidikan melalui modal seperti sekolah rakyat ini perlu diapresiasi gitu, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dan kelompok masyarakat rentan. Dengan dukungan dana, infrastruktur, dan tenaga pengajar, negara bisa membawa semangat pendidikan rakyat ke ranah yang lebih luas. Tetapi selain itu juga di sisi lain, kadang khawatir gitu bahwa ketika konsep akar rumput ini dibawa ke dalam struktur birokrasi negara, nilai-nilai aslinya bisa terreduksi atau bahkan hilang. Sekolah rakyat sejatinya lahir dari semangat pemberdayaan, kesadaran kritis, dan pembelajaran yang membumi. Hal-hal yang seringkali tidak hidup dalam sistem pendidikan formal yang sangat top-down, kaku, dan seragam. Nah, jika pemerintah hanya mengambil istilahnya saja tanpa memahami roh dan praktik pendidikan rakyat, seperti yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, maka program ini hanya akan menjadi apa ya, seperti kosmetik indah di permukaan tetapi tidak mengubah realitas pendidikan secara mendalam. Mungkin tambahan dari saya segitu sih, Bu. Izin, boleh saya Baik, menambahkan saya sedikit walaupun dari kelompok lain Boleh Ibu. sebentar. tentang sekolah Saya dari rakyat, kelompok 10 dulu ya, Bu. pengetahuan saya. Enggak ya? Eh, Mungkin ada namanya dari tanggapan kelompok dari 10. mungkin ada Saya tanggapan dari menambahkan teman. saja tentang sekolah rakyat. Ya, saya dari kelompok 10 mau menambahkan dulu, Ibu, mohon maaf Ya, bahwa silakan. sekolah rakyat itu setelah adanya kebijakan dari Presiden kita untuk merancang sekolah rakyat yang menyerupai boarding school, dan itu bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin. Cuma jadi 3 departemen yang menaungi sekolah jadinya ya. Sekolah rakyat itu dari Kemensos, kemudian sekolah yang seperti yang kita tahu Kemendikbud, kemudian ada Kemenak. Jadi ada 3 sekolah, 3 kementerian gitu ya. Sebenarnya kalau pandangan secara umum itu sah-sah saja seperti disampaikan oleh 2 teman saya tadi, karena itu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Cuma dengan adanya 3 kementerian itu pasti ada 3 kebijakan yang berbeda ya. Baik perlakuan terhadap gurunya, perlakuan terhadap anggarannya gitu, sehingga nanti ada dikotomi gitu, sampai ada teman ayo siapa yang mau jadi kepala sekolah rakyat, kan kemarin ada perprotan tuh ya. Enggak nanti saya ikhlas beramal lagi katanya karena Kemensos gitu ya. Ya bagaimanapun guru kan melihat sisi berapa dana yang dia peroleh dari hal yang dia berikan gitu ya. Nah, tapi memang karena ada tiga, tiga kementerian tadi itu sepertinya belum begitu jelas, entah memang sosialisasi yang belum ya seperti apa konsepnya nanti ke depannya gitu. Tapi kalau secara umum kelompok kami sepertinya setuju seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, itu sesuatu yang positif gitu ya. Cuman ke depannya ini karena ada 3 kementerian yang menaungi sekolah gitu ya, apakah nanti ada bedanya sekolah rakyat dengan sekolah yang biasa gitu. Baik, gitu saja dari kelompok Mungkin saya. saya mau Boleh kalau ada tambahin yang kali ya menambahkan, Bu. silakan.
untuk sekolah rakyat ini mungkin kan ada berbagai macam pandangan ya, ada pandangan Iya. positif, kemudian ada pandangan kritik gitu dari pemerintah atau institusi formal. Kalau untuk pandangan positifnya mungkin ini kan sebagai akses ya untuk benar tadi kata Bu Mulyati, akses untuk masyarakat miskin, daerah terpencil gitu. Sehingga ini menjadi alternatif bagi mereka. Namun mungkin ada pandangan kritik ya mungkin dari pemerintah arus utama sebagai institusi formal yang dimana sekolah rakyat ini kan kadang suka dipermasalahkan masalah akreditasi, kualitas gitu. Kemudian mengikuti kurikulum nasional. Jadi kesimpulannya mungkin sekolah rakyat ini dipandang bisa sebagai inisiatif pendidikan alternatif yang memiliki nilai positif gitu. Sehingga sekolah rakyat ini tuh kita anggap pemerintah ini perlu menilai potensi sekolah rakyat ini sebagai mitra gitu dalam misi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sebagai pesaing atau ancaman terhadap sistem pendidikan formal. Mungkin itu tambahan dari saya. Sebenarnya apakah sekolah yang ada itu tidak mencukupi ya untuk akses masyarakat miskin gitu. Kadang-kadang ada juga sekolah yang di daerah-daerah terpencil itu yang kekurangan murid. Kenapa nggak sekolah yang ada aja tuh dimaksimalkan untuk menampung murid-murid Ya, itu? betul, Bu. Nggak usah harus bangun sekolah lagi dengan nama sekolah rakyat seolah-olah membuat kategori ini sekolah rakyat khusus untuk orang-orang miskin. Seolah-olah seperti itu ya. Kalau dari sisi sisi apa ya pandangan yang berbeda gitu. Iya, baik. Mungkin itu tanggapan dari kelompok kami, kelompok 10, untuk terkait sekolah rakyat. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Iya, iya Bu Nina boleh menambahkan sedikit. Oh ya, silakan Ibu. Iya. Hmm. Baik, di sini saya akan menambahkan terkait dengan sekolah rakyat yang memang sekarang sedang dilaksanakan ya oleh pemerintah. Sekolah rakyat ini dinaungi oleh Kementerian Sosial ya. Dan di Kabupaten Lebak sudah didirikan dan sudah berjalan kemarin pada pembelajaran tanggal 14 Juli kemarin. Dan kebetulan kepala sekolah rakyatnya adalah kepala sekolah di SMP 61 Atapbaya. Dia adalah kepala sekolah binaan saya ya, sehingga saya sedikit tahu tentang kondisi sekolah rakyat ini. Nah, adapun sekolah rakyat ini betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Mulyati, dan memang sasarannya adalah untuk masyarakat miskin ya, terutama yang tinggal di daerah 3T dan yang juga anak sekolah yang putus sekolah. Nah, jadi pesertanya itu nanti diambil dari masing-masing kecamatan atau dari masing-masing desa, nanti per kecamatan didaftarkan. Kemarin untuk gelombang satu di Kabupaten Lebak itu 100 ya, 100 orang sudah masuk dan di sana sudah dilaksanakan pembelajaran di LPMP ya, karena memang gedung sekolahnya yang rencananya akan dibangun di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, tapi belum belum beres pembangunannya. Tetapi sudah dimulai pembangunan sekolah rakyatnya. Nah, di sana nanti selain anak yang miskin itu nanti diseleksi ya, memang patokannya untuk daerah 3T, di sana benar-benar anak-anak yang masuk ke dalam sekolah rakyat itu benar-benar diseleksi dari mulai kartu keluarga ya, dan juga dari mulai pekerjaan orang tuanya. Nah, dan yang menarik di sini adalah anak-anaknya betul seperti nanti tinggalnya seperti di boarding school ya, ada asramanya. Nah, selain itu peserta didiknya nanti ini eh, tidak memiliki NISN ya atau tanpa dokumen resmi, tetapi anak tersebut benar-benar dibina seperti selayaknya anak yang memang mereka itu benar-benar membutuhkan pendidikan ya seperti itu. Nah, jadi pada intinya memang ini adalah program pemerintah, mungkin niatnya untuk apa ya, untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan sasarannya adalah anak yang tinggal di 3T ya. Itu mungkin, tetapi untuk yang menaunginya adalah sosial. Adapun untuk kepala sekolah rakyatnya, kemarin itu sepintas saya melihat SK-nya itu dari BPSDM ya. Jadi kepala sekolahnya itu masih di Dinas Pendidikan, tetapi di SK-nya itu diperbantukan untuk menjadi kepala sekolah rakyat. Ya, seperti itu mungkin. Baik, Ya, terima kasih Ibu Siti Hamdaria atas ya, sama-sama. sharing-sharingnya. Mungkin ada tadi Bu Dwi ya yang mau
mengutarakan pendapatnya. Sudah cukup sih penjelasannya. Tadi saya cuma menambahkan sedikit karena memang sekolah rakyat itu kan mimpi dari Presiden Iya, Prabowo ya. Presiden. Prabowo Subianto di mana dia mencari anak-anak yang dengan kategori miskin dan sangat miskin tapi memiliki kemampuan ya kepintaran dididik oleh pemerintah gitu khususnya sini dinas sosial Departemen Sosial itu saja sih. Baik, Dan yang lainnya sudah banyak sekali dibahas oleh teman-teman itu saja. Ya, terima kasih. baik, terima kasih Ibu Dwi atas pendapatnya. Baik, selanjutnya mungkin adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini ada Ibu Siti Hamdariah raise hand ya untuk adakah Oh Ibu? iya. Hmm. Iya Bu Nina. Baik, saya tadi menyikapi dengan perubahan kurikulum ya, yang mana memang sekarang itu kita sedang hangat-hangatnya Bapak Ibu ya, dengan perubahan kurikulum yang sekarang akan kita laksanakan. Di sini mungkin saya bukan pertanyaan ya Bu ya, hanya sharing saja Bu Nina ya, terkait pada tahun ajaran baru ini Bapak Ibu ya, bahwa di sini kita akan mengalami perubahan kurikulum, tetapi bukan pergantian kurikulum. Secara substansi kita masih menggunakan kurikulum merdeka, tetapi ada penyesuaian di dua kebijakan, yaitu di level standar dan juga di peraturan yang berkaitan dengan kurikulum ya. Untuk di level standarnya yang direvisi itu adalah standar kelulusan dan juga standar isinya ya. Nah, sementara untuk di level kurikulumnya, mungkin ini hanya masukan saja ya Bapak Ibu, karena memang sekarang kita harus sudah beralih tidak menggunakan istilah yang kemarin masih kita gunakan ya, seperti P5 itu sudah akan dihapus ya. Mungkin saya hanya sharing aja Bapak Ibu ya sedikit. Baik, di sini adalah yang terjadi pada ajaran baru ini kita sudah mulai dengan perubahan kurikulum ya, yaitu di penguatan di dua standar tadi. Nah, adapun untuk standar kompetensi lulusan itu sudah diterbitkan Bapak Ibu ya untuk Permendikdasmennya itu nomor 10 tahun 2025 dan juga untuk standar isi itu baru kemarin ya malam Kamis itu terbitnya yaitu Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025. Nah, adapun untuk pembelajaran kita nanti di perubahan kurikulum ini kita lebih kepada menekankan pada pembelajaran mendalam KKA ya atau coding dan kecerdasan artifisial yang sekarang sedang booming dan juga 8 dimensi profil lulusan berbagai bentuk kegiatan kokurikuler. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang sedang terfokus dengan pembelajaran ya yang memang nanti kokurikulernya itu harus disisipkan atau diintegrasikan di pembelajaran intra ya. Baik, di sini sedikit ya untuk menambahkan ya terkait karena memang materinya sangat menarik ini berkaitan dengan perubahan kurikulum ya. Jadi saya sedikit agak tertantang juga ya. Nah, Bapak Ibu, untuk P5 untuk di tahun ajaran ini sekarang kita sudah dihapus, diganti dengan kokurikuler ya. Istilah P5 ini dihapus dalam perubahan Budristek nomor 12 tahun 2024. Nah, sekarang kita diganti dengan istilah yang lebih umum yaitu kokurikuler ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ini ya untuk pembuatan dokumen KSP-nya ya. Nah, adapun bentuk kegiatan kokurikuler yang beragam nanti eh, Bapak Ibu boleh di penguatan 7 KIH ya atau kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga di penguatan profil lulusan ya. Selain itu juga ada di pembelajaran lintas mata pelajaran ya. Itu untuk bentuk kegiatan kokurikulernya. Nah, selain itu, nanti yang kemarin mungkin Bapak Ibu mendengar dengan istilah koordinator P5, sekarang koordinator P5 sudah dihilangkan ya perannya. Sekarang kita akan dimulai dengan peran koordinator pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, nanti di sekolah Bapak Ibu juga ada yang disebut dengan koordinator pembelajaran berbasis proyek. Ini juga sama Bapak Ibu mendapat 2 JP ya atau 2 jam tatap muka ya untuk satu koordinator itu. Nah, adapun satu koordinator itu nanti membawahi 1 sampai 3 rombel ya. Jadi 1 sampai 3 rombel nanti untuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Nah, nanti koordinator P5 sudah hilang ya.
Baik, untuk alokasi jam intrakurikuler dan kokurikulernya, kemarin itu sudah di-share ya, banyak sekali dan nanti Bapak Ibu mungkin di setiap sekolah kita sudah melaksanakan ya, dengan perubahan kurikulum ini karena memang ini adalah penguatan ya, bukan pergantian kurikulum tetapi penguatan ya. Mungkin itu saja ya, izin sharing ya Bapak Ibu karena saya tertarik sekali dengan perubahan kurikulum ini. Baik, adapun Permendikdasmennya itu yang baru keluar Bapak Ibu kemarin adalah Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 dan untuk standar isinya Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025 ya. Baik, terima kasih Bu Nia. Mungkin itu saja ya sharingnya. Jadi sekarang kita sudah menggunakan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025 untuk menjalankan kegiatan KBM kita di sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Hamdaria atas sharing-sharingnya. Memang benar tahun ini secara seluruhan memang tidak berganti kurikulum ya Bu. Cuman kita apa namanya kita melihat perubahan ini sebagai langkah strategis sih menuju pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas. Apalagi kan sekarang sudah mulai banyak menerapkan tadi seperti Ibu bilang sudah mulai menerapkan pembelajaran mendalam seperti AI, coding, deep learning gitu dan lain-lainnya. Mungkin ada tambahan atau sharing lagi dari teman-teman yang lainnya. Mungkin dari, Baik, saya tertarik yang disampaikan oleh Bu siapa tadi Siti Hamdariah ya. iya betul Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Perubahan P5 menjadi CO dan merupakan PJBL. Kalau waktu P5 kan memang kita ada eh, tema yang ditentukan ya, katakanlah untuk SD 5 tema gitu ya. Kemudian ada dimensi, subdimensi gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk PJBL ini berarti hubungannya dengan mata pelajaran boleh mungkin ya, karena kokurikuler untuk masing-masing mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran agama gitu kan, kita ambil PJBL-nya itu eh, guru agama itu melihat anak-anak yang belum bisa baca Quran. Nah, itu dijadikan bagian dari core-nya pelajaran dia gitu. Yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah ada eh, modul atau rancangan seperti B5 kan ada modulnya tuh gitu. Kemudian penilaiannya nanti seperti apa? Apakah nanti jadi nilai keterampilan digabungkan di mata pelajaran tersebut gitu. Ya, gitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Mulyati eh, atas sharingnya. Mungkin adakah teman-teman yang lain ingin bertanya atau sharing-sharing lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin Bu Hamdariah bisa itu ya menanggapi tadi saya soalnya bertanya. Satu Iya. lagi Bu, Oh tadi iya katanya siap. yang sekolah Iya rakyat siap Bu tidak ada Mulyati. Iya. NISN-nya ya Bu. Tadi Ibu menyampaikan yang sekolah rakyat itu anak-anak nggak ada NISN ya? Di awalan enggak Bu, nanti mungkin Oh iya, kan ya karena kan dia untuk untuk ya. melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kan dari NISN ya. Iya, karena ini kan merekrut bukan yang hanya siswa yang kurang mampu, tetapi juga yang siswa putus sekolah ya kemarin Eh, itu. Tapi mungkin seiring berjalan mungkin sedang mungkin ada nantinya ya. Saya juga kurang hafal kalau ke depannya Mungkin seperti Ibu apa nanti. dapat info ya Bu, kenapa Iya, harus di bawah Kemensos gitu ya? Kenapa nggak Kemendikbud aja jadi sehingga nggak banyak departemen yang menaungi sekolah gitu. Mungkin Ibu ada iya, ini iya. kali. Iya, Untuk regulasi itu ya Bu, itu kan iya. prerogatif pemerintah ya Bu untuk yang menaungi itu harus Kemensos Dikbud ya. Saya tidak bisa Oh, apa nggak ada maksudnya. penjelasannya. Mungkin ada Cuman nggak ada. karena mungkin kenapa di Kementerian Sosial karena mungkin ini berkaitan dengan apa sih anak yang memang kurang mampu mungkin ya untuk Fakir secara miskin dan anak ya terlantar dipelihara oleh ya negara itu ya mungkin pasal ya 34 kali ya. seperti itu. Jadi hubungannya baik mungkin gitu. Ya, Ya ada baik baik. Bu Mulyati tadi Ya. saya mau menjawab terkait dengan PJBL itu ya. Nah,
Di sini betul Bu, itu sudah include ke intra ya, atau ke pembelajaran reguler. Di sana 1 JP, tetapi nanti nilainya tidak terpisah Bu Mulyati. Jadi di rapot itu tidak terpisah masuk ke dalam mata pelajaran reguler ya. Nah untuk RPP-nya kan sekarang sedang dirancang atau disebut dengan RPP Inquiry Kolaboratif ya, atau lintas mapel. Itu juga nanti bisa digunakan secara bersama ya. Nah untuk PJBL di sini kan diambil per mapel itu 1 JP, Bu. Jadi dalam 1 tahun itu 36 JP, terus semester itu 18 JP ya. Untuk PJBL itu. Ya mungkin itu saja Bu Mulyati ya. Oh, berarti nanti akan ada modul khusus ya, Bu? Cuman memang belum launching gitu ya? Bukan modul khusus, masih masuk ke intra. Oh, masih Nanti di masuk ke PJ. intra. Ya, hanya nanti kan itu kan pro Bu ya. Jadi Oh, berupa modulnya itu nanti berupa proyek gitu. proyek. Berarti di intra terus ada proyeknya gitu. Iya, 1 JP itu ya Bu ya. Tapi kan Nah, sebenarnya nggak semua materi itu jadi ada proyeknya ya. Berarti di ya kan materi tertentu. dari dulu juga sebenarnya ada, hanya kita kan kadang kalau dulu belum menerapkan ya untuk PJBL ini, untuk proyek Iya, ini. Sebenarnya dari dulu saya melihat RPP dari dulu juga kita sebenarnya sudah ada sudah pembelajaran ada. Tapi proyek nggak itu semua ya. materi ya. Mm-mm. Materi-materi tertentu. Iya, materi-materi tertentu. Cuman untuk sekarang memang itu kan karena sudah masuk ke dalam penguatan kurikulum ini, di perubahan kurikulum yang sekarang, maka itu masuk, Bu. Nanti untuk coding itu masuk ke dalam mata pelajaran pilihan ya. Iya. Itu nanti Kalau bagaimana pilihan kan kita kesiapan, boleh milih, boleh enggak kan, Bu ya? ya, bagaimana kesiapan sekolah. Hanya kemarin kami dari hasil rapat itu ya dengan pengawas, jadi memang ada beberapa kategori, Bu, terutama memang yang kemarin sudah apa sih sudah Ya. menerima BOS atau Basket. BOS kinerja ya. Nah, jadi untuk penerima untuk sekolah yang penerima BOS kinerja dan non BOS kinerja, tetapi sudah mengikuti pelatihan KKA karena memang kemarin sudah ada yang mengikuti pelatihan KKA ya di gelombang 1 dan 2. Nah, itu dianjurkan sekolahnya itu memasukkan KKA sebagai mapel pilihan di kelas 7. Nah, tetapi yang sekolah yang tidak menerima BOS kinerja dan belum mengikuti pelatihan KKA tetapi merasa sudah siap nih, sekolah tersebut sudah siap karena sarana prasarananya sudah lengkap, SDM-nya sudah siap, maka itu juga disarankan memasuk sebagai mapel pilihan di kelas 7. Nah, tetapi kategori 1 dan 2 yang tadi saya sebutkan, penerapan mapel KKA-nya itu bisa dilaksanakan tahun depan. Ya. Ya. Seperti menurut Ya. Permendikbud nomor 13 tahun 2025 ya, yang kemarin baru rilis. Baik. Bagaimana Bu Mulyati ya? Ya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih atas ilmunya Bu Siti Hamdaria, atas sharing-sharingnya hari ini. Jadi kita lebih banyak tahu ya, terjadi banyak beberapa perubahan gitu ya terkait kurikulum. Dan juga mungkin saya juga mau bertanya kali ya Bu, karena kan tahun ini kemarin saya juga dengar lulusan untuk ada yang namanya di TKA ya Bu. Untuk tahun ini ada yang kelas 9 khususnya di SMP akan mengalami TKA gitu, tes kemampuan akademik. Cuman apakah Ibu Siti tahu bagaimana tentang itu gitu Bu? Karena kemarin baru ada pengen sosialisasi tentang TKA ini. Baik Ibu nih ya, terkait tes kompetensi ya atau asesmen itu masih diadakan ya sampai tahun ini. Eh, Kalau itu Bu Nia, ya, Iya Bu, ya itu baru masih tahun melihat, ini, Bu. Baru tahun ini akan dilaksanakannya. iya baru tahun ini sih. Itu ya, nah, merupakan. Tapi kalau iya Bu, mau dilaksanakan dan memang itu baru baru itunya tuh baru keluar kemarin ya. Mm. Tapi itu kalau saya baca ya maaf nih, katanya untuk anak yang ingin melanjutkan ke misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Kalau anak dan jalur prestasi gitu, kalau jalur yang reguler yang biasa aja nggak ikut nggak apa-apa. Atau anak yang mau ke pesantren nggak usah ikut. Jadi bukan satu kewajiban gitu. Ada yang kemarin info seperti itu. Ya mungkin nanti itu dikembalikan kepada masing juga ya Bu ya, Hmm. satuan pendidikannya di
sekolah ya. Dan nanti biasanya suka ada apa? Ada informasi juga terkait dengan TKA tersebut biasanya dari dinas ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin adakah yang Bapak Ibu yang lain ingin bertanya lagi untuk kelompok 10? Atau ada yang ingin yang mengutarakan pendapat? Terima kasih Bu Nia dan kelompok 10 dan Bapak Ibu semuanya untuk hari ini. Aplaus buat kita semuanya dong. Luar biasa ya. Penuh dengan semangat, penuh dengan informasi, mudah-mudahan referensi-referensi dari teman-teman semuanya menambah ilmu buat kita semuanya. Dan selalu kita doakan untuk Pak Widodo ya. Semoga Amin. diberikan Sehat-sehat. kesehatan Amin. dan Kita diberikan berdoa kesembuhan. bersama. Dan kita akhiri pertemuan mata kuliah landasan pendidikan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Assalamualaikum Bu Ferry, warahmatullahi kelompok 10, wabarakatuh. teman-teman lainnya. Indra emang hebat ya. Waalaikumsalam. Asdos ya, Pak Asdos. Terima kasih Pak Ferry.